Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah tentang Nabi Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat kami yang kami turunkan ke atas muka bumi. Sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta, kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah bagian dari kasih sayangnya Allah kepada kita sekalian nih. Kamu kepengen dapat kasih sayangnya Allah lengkap, ambil pintunya Nabi Muhammad. Innama ana rahmatun muhda. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, dalam salah satu hadis, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya saya adalah kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan ke atas muka bumi ini. Jadi Bu, kalau kamu enggak mau sama kasih sayang Allah yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad, atau kamu enggak menuju kepada kasih sayang yang ini, betapa sangat ruginya dirimu. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat jalur Nabi Muhammad ini adalah kasih sayang yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam. Idh ba'atsa fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim min anfusihim id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh-sungguh telah Allah hadiahkan kepada orang yang beriman. Hadiah terbesar buat orang yang beriman. Nih Bu, ini saya sampaikan hal ini penting untuk orang-orang yang berpikir bahwa saya mau kasih sayang dari Allah, nggak perlu Nabi Muhammad. Saya mau langsung jalurnya, saya hamba Allah Tuhan saya mau dapat kasih sayang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu lewat jalurnya Nabi Muhammad. Saya mau dapat kasih sayangnya Allah aja, nggak perlu saya
sama kasih sayangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan manusia. Sama saya manusia. Nggak perlu saya. Oh, kamu harus tahu Nabi Muhammad buat kamu itu siapa. Tapi Allah yang bilang. Kan begitu? Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh benar-benar menghadiahkan, memberikan, mengaruniakan. Bu, pakainya kata-kata man, sesudah di depannya pakai huruf-huruf taukid. Apa tuh Ustazah? Ini saya kasih tahu. Saya belajar bahasa Arab lama, Bu. Saya tinggal di negeri Arab lama, Bu. Walaupun tinggal di negeri Arab belum tentu belajar bahasa Arab. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu, saya belajar bahasa Arab lama. Belajar nahu, sorof, dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, lam di kata-kata laqad namanya lam taukid. Kalimat qad sesudahnya itu juga merupakan kata-kata taukid. Apa artinya taukid? Untuk menguatkan sesuatu. Jadi kalau diartikan laqad artinya adalah sungguh telah benar-benar. Banget-banget dah pokoknya. Apa yang banget-banget? Manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh benar-benar menghadiahkan, mengaruniakan, memberi itu banyak. A'ta yu'ti memberi. Wahaba yahibu memberi. Man, yamun juga artinya memberi. Apa bedanya antara man dengan a'ta dengan wahab misalnya gitu? Bu, memberi dengan man itu adalah pemberian yang sangat besar yang sampai boleh diungkit. Ibu kalau ngasih sesuatu sedikit, Bu, ngapain ibu ungkit? Agak ada terima kasihnya tuh orang. Tiap hari gue kasih 1.000 perak. Ya 1.000 perak doang. Nggak ada makasih ya nggak apa-apa dong, cuma 1.000 perak. Lo aja kali yang sok-sokan ngerasa. Gede pemberian 1.000 perak doang diungkit-ungkit. Nah, nih masjid ini nih nak nih, nggak bakalan terbangun kalau Umi nggak nyumbang. Masjid Bani Umar nih. Emang Umi ngasih berapa Mi? Semen 1 sak. Semen 1 sak doang diungkit-ungkit. Katanya kagak bisa berdiri. Itu kan nggak bisa. Pemberian kecil nggak bisa diungkit. Yang boleh ngungkit pemberian itu, Bu, orang tua kepada anaknya. Itu boleh ngungkit. Itu pun juga nggak bagus. Saya kasih tahu, itu pun juga nggak bagus. Orang tua bolak-balik ngungkit mulu. Dulu Mama melahirkanmu dengan separuh nyawa Mama. Mama menyusuimu selama 2 tahun. Ntar anaknya nyaut. Emang siapa yang mau juga mah? Gak segitu senengnya juga jadi anak mama. Ya Allah. Boleh tapi gak bagus. Yang artinya adalah man itu pemberian besar yang sampai boleh diungkit. Makanya Allah bilang dalam ayat yang lain. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah karena kalian mengungkit pemberian tersebut, nyebut-nyebut pemberian tersebut wal adha, ataupun kamu menyakiti orang yang kamu beri, itu bisa batal pahalanya. Sehingga sekalian Allah menggunakan kata-kata man di ayat ini untuk menunjukkan betapa besarnya pemberian ini sampai aku akan terus mengungkit-ngungkitnya kepada kalian. Apa itu?
Ya Allah, pemberianmu yang sungguh-sungguh sangat besar ini apa? Pemberianmu paling besar kepada kami ini apa? Alal mu'minin, orang yang beriman. Jadi ini adalah pemberian terbesar yang Allah berikan kepada orang yang. Maka kamu kalau kepengen dapat kasih sayang Allah terbesar, ambil Nabi besar Muhammad. Kalau kamu maunya, saya mau langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hadiahku terbesar buat kalian adalah Nabi Muhammad. Gak bisa. Aku dapati semua pintu tertutup. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku dapati semua pintu tertutup untuk bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Termasuk kasih sayang. Mau pengen dapat kasih sayangnya Allah lewat Nabi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad. Pintunya Allah. Pintu kasih sayang Allah yang terbesar. Deketi Nabi Muhammad. Dapat jatah kasih sayangnya Allah paling banyak kamu. Apa yang bisa kamu harapkan dari kasih sayang manusia ketika kamu sudah berada di dalam alam kuburmu nanti? Bisa manfaat apa? Gak ada. Gak ada. Jadi gak usah segitunya jadi pengemis kasih sayang. Gak usah segitunya. Saya kasih tahu, Dek, yang sampai sekarang Ustazah, saya udah umur hampir 30 tahun Ustazah, jodoh saya belum juga kelihatan hilalnya. Doa minta jodoh boleh Ustazah? Boleh, boleh. Tapi saya kasih tahu aja, cinta gak sebegitu bergunanya, Dek. Gak. Cinta manusia gak sebegitu bergunanya untukmu. Saya liatin diri saya saat saya sakit. Ini ya masih lanjut nih. Saya liatin diri saya. Ya Allah, betapa selama ini saya sayang sama diri saya. Ibu-ibu saya sekalian, kalau lapar saya kasih makan diri saya nih, Bu. Habisnya makan juga saya kasih minum biar nggak keseretan. Ibu-ibu saya sekalian, bagian dari saya menyayangi diri saya. Saya sayang sama diri saya. Sayang banget saya. Tapi ketika saya sakit semacam itu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bu, saya punya duit. Percaya nggak? Saya punya uang, Bu, banyak. Tapi ketika saya sakit, uang saya nggak bisa beli kesehatan. Kalau ibu nyaut, betul, udah saya tahu. Uang saya ternyata nggak bisa beli kesehatan. Uang saya bisa beli obat, uang saya bisa saya pakai buat pergi berobat. Tapi uang saya, Bu, nggak bisa beli kesehatan, nggak bisa. Uang saya nggak bisa mencegah rasa sakit yang datang, nggak bisa. Uang saya, Bu,
cuman bisa beli tempat tidur, selimut, AC, nggak bisa beli tidur. Nggak bisa beli tidur. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saat itu saya paham betapa ternyata kasih sayang saya kepada diri saya sendiri tidak sebegitu bergunanya. Ternyata kasih sayang saya pada diri saya sendiri masih di dunia udah enggak sebegitu manfaat buat diri saya. Ada yang kalau menyayangi saya, kasih sayangnya sangat berguna dan bermanfaat buat saya. Saat itulah saya menyadari ada yang lebih dekat daripada suami saya dengan saya. Ada yang lebih dekat daripada saya dengan diri saya sendiri. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih sayang daripada suami saya dengan saya. Ada yang lebih sayang daripada saya dengan diri saya sendiri. Dialah yang telah menamakan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan seorang hamba daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada suamimu padamu, daripada keluargamu denganmu, daripada sahabat-sahabatmu denganmu. Aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan dirimu sendiri, sebab aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Alhamdulillah. 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 Saat itulah saya merasa begitu disayangi. Saat itulah dia seolah berkata, bagaimana? Sakitmu dariku, akulah yang memberikannya padamu. Karena itulah hanya akulah yang bisa mengangkatnya darimu. Akulah yang memberimu sakit, aku pula lah yang dapat menyembuhkanmu. Saat itulah saya mulai berdoa dan memanggil namanya. Allah, 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 Allah. Yang ada hanyalah Engkau, ya Allah. Engkau dan aku yang milikmu, ya Allah. Engkau dan aku yang adalah milikmu, ya Allah. Saya kemudian ingat seseorang yang Allah berkata tentangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Kalian mau tahu sifatnya? Gimana ya Allah? Hebat. Ilmunya tinggi ya Allah? Iya, pasti. Badannya sangat kuat di medan peperangan ya Allah. Pahlawan paling kuat. Iya, pasti. Tapi bukan itu yang akan kuceritakan kepadamu, wahai umat yang beriman. Gimana ya Allah? Azizun alaih, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Saat kamu sakit, dia ikut merasakan kesakitanmu. Saat kamu sakit, dia ikut merasakan sakitmu. Saat kamu menderita, ia ikut terbebani penderitaanmu. Azizun alaihi ma'anitum, saat kalian menderita, dia ikut serta menanggung penderitaanmu. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Dia paling pengen kamu baik, paling pengen kamu selamat, paling pengen kamu bahagia. Nah, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kalian orang yang beriman, rauf, hatinya enggak tega, rahim, sangat penyayang. Tunggu ya Allah, gimana tadi? Gimana? Nabi kami gimana ya Allah? Berat baginya musibah kalian, ikut serta menanggung beban kalian. Sangat menginginkan keselamatan, kebahagiaan kalian. Dan terhadap yang beriman, hatinya penuh kasih, jiwanya penuh sayang. Allah, 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 Allah. Betapa beruntungnya kami memilikinya. Jadi di saat kami sakit, iya, dia ikut serta menanggung kesakitanmu. Mengadulah padanya. Sebut-sebutlah namanya. Sebab hatinya begitu penuh sayang padamu. Dia ikut merasakan beban hidupmu. Saat itulah saya ingat ayat tersebut. Kemudian air mata saya mulai meleleh. Betapa beruntungnya saya, Halimah Alidrus, bahwa dalam kesakitan saya, yang memberi sakit kepada saya, dia berkata, aku dekat denganmu lebih daripada dekatmu dengan urat nadimu sendiri.
Dan dia berkata, Halimah, telah kuberikan, telah aku persembahkan padamu seorang nabi yang di saat kamu sakit, di saat kamu menderita, di saat kamu sedang tertimpa musibah apapun, dia ikut serta merasakan pedihmu, ikut serta merasakan lukamu. Saat itulah saya mulai membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawatil abdani wa shifaiha wa nuri sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat salammu untuk kasih-Mu, kekasih kami, baginda kami Sayyidina Muhammad. Tibbil qulub. Dengannya ya Allah, karuniakanlah kesembuhan kulit. Kalau Allah sayang, kenapa suami saya justru mengkhianati cinta saya? Justru karena Allah sayang, Allah jadikan hati suamimu berpaling darimu. Biar kamu tahu, kasih sayang yang lain ada batasnya. Biar kamu tahu, cinta manusia gak usah kamu kejar segitunya. Cinta manusia ada limitnya, ada saldonya, dan gampang banget saldo kamu itu habis. Gampang banget saldonya habis. Allah lagi mau mengenalkan kepadamu sayangnya yang tak terbatas. Allah lagi mau mengenalkan kepadamu kasih sayang seorang manusia yang semestinya kamu kejar adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada ibu-ibu curhat sama saya, nah ini kan para istri ini curhat colongan. Apa kabar Bu? Ya Allah Ustazah doain saya dong. Cuman ditanyain kabar doang, kalian curhat. Saya pernah Bu, salah telepon, yang salah sambung curhat juga. Oh maaf ya Bu, saya salah sambung. Ustazah ini Ustazah Ali makan, Ustazah tunggu dulu Ustazah. Ya Allah. Untukmu yang merasa
hati suamimu berpaling darimu. Kamu suka bilang, kurang apa saya? Ya banyak. Padahal ustazah, saya tuh kan, ya, itu ya. Kalau udah kayak begitu tuh, itu yang lagi bicara bukan kamu tuh. Ego di dalam hatimu. Apalagi kalau udah bahasanya kayak begini. Ustazah, padahal suami saya itu. Udah tuh. Yang ada tuh semuanya ngomongin. Nyala. Dia tuh padahal ustazah begini. Pasti kurang tuh yang dia omongin. Begini. Pasti kurang tuh. Begini. Waduh, dari A sampai Z. Kalau perlu udah habis Z nih, ngulang lagi dari A lagi. Allah. Masalah sebenarnya bukan antara kamu dengan dia, Bu. Saya kasih tahu. Masalah sebenarnya bukan antara kamu sama suamimu. Masalah sebenarnya bukan antara kamu sama dia, bukan. Masalah sesungguhnya adalah antara kamu dengan dia, dengan D besar yang telah menciptakanmu, yang sebenarnya mengharapkan darimu agar hatimu tak berpaling darinya, tapi ternyata hatimu berpaling kepadanya dengan huruf kecil. Hatimu tuh diciptakan buat Allah. Hatimu diciptakan buat Allah. Tapi kamu kesana kemari. Tapi kamu suka lupa kepadanya. Kamu diciptakan olehnya. Dan hanya untuknya, ibu-ibu sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kamu segala-gala buat suami aja. Yang kamu pikirin suami. Sampai menghalalkan segala cara. Hidung kurang mancung dimancungin. Alis kurang meliuk, kamu bikin meliuk. Ya Allah, sibuk benar hidupnya di dunia mengejar-ngejar cinta manusia. Ayo terus aja. Mau sampai kapan kamu hidup kayak begitu? Mau sampai kapan? Suami lagi baca WhatsApp gitu kan, mata kamu panjang bener. Segitunya kamu. Hati kamu blingsatan kesana kemari. Wah iyalah. Padahal bukan untuknya kamu tercipta. Bukan karenanya kamu tercipta. Apalagi sampai benar-benar merasa tanpamu aku hanya butiran debu. Enggak. Jangan rendahkan dirimu, Bu. Jangan rendahkan hidupmu. Ada apa hidup caranya kayak begitu nih, lama-lama saya marah-marah nih. Saya nggak lagi bilang sama kamu jangan peduli sama suami kamu. Enggak gitu. Hiduplah dengan prioritas. Kita berjalan menuju kasih sayang. Kita berjalan menuju cinta kasih. Kita berjalan menuju kedamaian dan ketenangan kehidupan kita sendiri. Tinggalkan dosa-dosa, mulailah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dosa-dosa, mulailah mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupkan hatimu. Dah, tinggalin
tinggalin cinta dunia, tinggalin cinta kepada manusia, tinggalin. Kemudian sisanya cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai yang lain karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Cintai suamimu sebagai bagian dari cintamu kepada Allah. Cintai suamimu, cari ridho suamimu, sebab di dalam keridhaan suamimu ya, bukan suami orang, suamimu. Di dalam keridhaan suamimu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu cari suamimu tuh ridhonya kayak gimana, tapi jangan salah, saya mencari keridhoanmu wahai suamiku bukan karena kamu. Saya mencari keridhaan pemilikmu, keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka meskipun suami tidak menghargaimu, kamu gak sakit hati. Yang aku cari bukan harga darimu. Yang aku cari adalah harga dari pemilikmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak akan pernah menyia-nyiakan setiap apapun yang aku lakukan untukmu. Aku mencari dia dengan D besar, bukan kamu dengan K kecil. Ya, nah kita cari ridhonya Allah, kita cari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cari ridhonya suami kita, bagian dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari ridhonya orang tua kita, bagian dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita sebagai bagian dari kita mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menebar kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi, bagian dari kita mencari-cari, mengejar-ngejar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil